Bedanya anak orang dengan anak binatang cuma satu. Anak binatang nggak pernah meniru siapapun juga. Maka itu kita akan buang-buang waktu kalau ngajari anak burung terbang. Ngapain? Kita nggak akan mungkin mengajar anak ikan berenang. Ngerti sendiri. Kita nggak akan punya waktu untuk ngajar anak anjing gonggong. Karena apa? Mereka itu bukan makhluk peniru. Tapi anak orang, anak manusia itu peniru. Jadi apa yang dilihat itu yang dilakukan. Nah kalau seorang anak terluka oleh kelakuan bapaknya, maka untuk mengembalikan itu dia harus didekatkan pada seorang yang bisa mewakili bapaknya. Tergantung bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa setahun. Tergantung berapa parahnya anak itu. Lah ini perlu bapak-bapak yang mendampingi betul. Maka itu dalam pelayanan saya bersyukur kepada Tuhan. Istri saya tahu kalau ada anak-anak yang parah. Saya tidur dengan anak-anak itu. Untuk berapa hari saya pergi dengan mereka. Itu suatu pengorbanan buat istri saya luar biasa, saya bersyukur. Langsung diberi contoh. Coba lihat Kejadian 45 ayat 8. Kekasih Tuhan, saya bersyukur tahun 80-an akhir saya dapat pewahyuan itu. Kejadian 45 ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Rahasia ini saya dapat kira-kira tahun 87-88. Waktu itu saya akan buat rally anti perceraian. Kebaktian satu-satunya belum pernah ada lagi sampai hari ini. Itu dari Denpasar sampai Jakarta. Kami keliling, ada belasan hamba Tuhan ganti-ganti. Denpasar, Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Malang, Blitar, Surabaya, Jogja, mana lagi saya lupa, sampai Jakarta, Bandung, sampai Jakarta, Cirebon. Nah waktu saya mempersiapkan itu, tiba-tiba Roh Kudus tanya, Daniel, kamu cari di Alkitab tokoh siapa yang aku pernah pakai untuk mewakili Tritunggal Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya jawab, ya mana saya tahu, setahu saya nggak ada. Tritunggal kan cuma Tuhan sendiri. Tapi karena Papa tanya, saya percaya ada, cuma saya nggak tahu di mana. Ternyata di situ. Bukan kamu yang menjual aku ke sini, kakak-kakakku, kalau saya pakai terjemahan bebas. Tapi Yahweh yang menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Dialah yang telah menempatkan aku, 1 sebagai bapak bagi Firaun, 2 sebagai tuan atas istananya, 3 sebagai penguasa atas seluruh Mesir. Ini kan Bapak, Putra, Roh Kudus. Bapak ya Bapak, Tuhan itu Tuhan, Yesus penguasa itu Roh Kudus. Saya kaget. Terus ternyata di situ hati Bapak ketemu. Kita nggak pernah punya data. Kalau kita cari Yesus pasti ada. Bahwa umur Firaun itu berapa waktu dia jadi raja zaman Yusuf. Tapi umur Yusuf tahu. Waktu dia diangkat jadi raja itu umur 30 tahun. Pasti Firaun lebih tua dari Yusuf. Nah yang mengherankan bagaimana orang lebih muda jadi bapaknya orang lebih tua. Apa guyon? Di situ saya mencari jawaban. Kok bisa Yusuf ini? Ternyata hati bapak lagi. Firaun itu kehilangan figur bapak. Yusuf dipakai jadi bapak buat Firaun. Nah salah satu fungsi bapak yang paling menonjol adalah memberi rasa aman buat anak-anaknya. Maka itu saya punya tolok ukur, saya punya apa istilahnya ya, punya metode untuk menilai apakah bapak-bapak di rumah-rumah itu betul bapak yang baik. Cuma satu gara-gara ayat ini. Tanya anak-anaknya, buat kamu lebih seneng papamu di rumah atau tidak? Maaf ini. Sederhana ya? Sederhana. Ternyata banyak anak-anak berkata, kami lebih seneng kalau papa nggak pulang. Wow. Ya karena disakiti. Kalau bapaknya pulang ribut sama ibunya, berkelahi, bertengkar. Jadi bapak yang diganggu oleh iblis itu tidak bisa membuat rasa aman anak-anaknya. Pemimpin-pemimpin gereja, izinkan saya mengatakan kalimat. Buat saya gembala-gembala itu cuma dinilai 1. Berapa ramai rumahnya dengan orang yang keluar masuk. Maaf para gembala. Kalau gembala itu berarti bapak, rumah nggak pernah sepi. Karena merasa aman. Maka itu saya nggak setuju, maaf. Gembala rumahnya pakai satpam. Kok jadi British kok? Kalau pakai satpam orang jadi takut datang. Nah saya pernah ditegur oleh hamba Tuhan tersinggung. Padahal nggak tahu berkat Tuhan melimpah. Maka kami harus ada satpam, kami sering keluar. Wah saya malah salahkan. Yesus berkata pada orang kaya, jual hartamu bagi orang miskin. Jadi rumah gembala nggak boleh banyak harta. Jual kasih orang miskin supaya orang nggak takut datang. Nah kalau pakai satpam, aduh, jemaat atau orang mau cari kepanasan di pintu pagar rumah depan, satpamnya iPhone ke dalam, pakai intercom, boleh temui nggak? Kasihan. Nah, jadi ciri gembala juga itu.
seberapa dekat jemaat, nggak takut. Maka itu ibu-ibu gembala jadilah ibu yang baik untuk anak-anak itu juga. Sehingga jangan galak-galak. Nah, kalau suami ibu didekati banyak orang, jangan diributin. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa itu. Dan tentunya ini tidak mudah ya untuk seorang pemimpin, seorang gembala. Karena mereka juga, nanti mereka berkata bahwa saya juga manusia yang punya privasi. Bagaimana dengan kondisi seperti ini, Pak Daniel? Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Berapa kali dalam Injil Yesus berkata, ayo kita menyepi, ayo kita cari tempat yang sunyi, ayo kita istirahat sebentar. Tapi kenyataannya orang terus datang, tidak pernah bisa istirahat. Masa kita mau lebih dari Yesus? Itu. Oke. Tadi disinggung tadi di awal bahwa memulihkan anak-anak yang sudah hancur karena kehilangan figur Bapa, mereka harus dipisahkan dulu dari keluarga. Apakah itu suatu syarat mutlak atau ada cara lain dalam praktek kehidupan sehari-hari mereka tetap dengan bapak ibunya dan dipulihkan? Apakah bisa seperti itu? Itu tadi yang saya katakan, anak itu perlu contoh. Kalau mereka tetap dikumpulkan, maaf dalam tanda kutip, dengan orang yang melukai, kapan sembuhnya? Angkat dulu supaya sembuh total, baru kembalikan. Maka itu Tuhan memberkati kami rumah banyak. Kami bisa beli rumah di banyak kota karena untuk nampung anak-anak itu. Jadi kalau saya keliling kemana-mana bukan karena pelayanan gereja, tapi ngunjungi anak-anak itu. Saya tuh kalau terima SMS sehari bisa lebih 200. Wow. Dari anak-anak itu. Dan itu menyenangkan sekali. Itu saya harus dipisahkan. Karena mereka terluka. Maka itu panti rehabilitasi. Kalau bukan berarti bapak pemimpinnya, maka malah luka anak-anak itu. Tahun 80-an saya sudah berkhotbah di mana-mana. Penjara bukan jawaban untuk masalah sosial. Ternyata di penjara mereka makin belajar kejahatan. Tapi di keluarga-keluarga mereka terima. Sudah beratus-ratus kali tema khotbah saya sederhana, pulang. Kata pulang itu ternyata makin hari makin banyak orang gak pernah bisa berkata pulang. 2001 PBB lewat UNICEF memberi warning kepada dunia bahwa bencana terbesar di dunia mulai 2001 bukan AIDS, bukan kelaparan, bukan perang. 2004 ada tsunami, bukan gempa bumi. Tapi bencana terbesar dunia itu jumlah anak-anak jalanan makin bertambah banyak. Kenapa anak jalanan bertambah banyak di dunia? Itu bom waktu. Karena mereka gak pernah punya kata pulang. Mau pulang kemana? Berapa kali saya konseling pada keluarga-keluarga orang kaya. Kalau kita lihat, kenapa sih hotel lebih ramai sekarang? Orang bangun hotel gak pernah sepi. Itu bukti bahwa orang takut pulang ke rumah. Berapa banyak suami-suami kalau mau pulang telepon anaknya dulu, mamamu sudah tidur atau belum? Karena takut daripada ribut. Iya. Sekarang ini rumah-rumah mewah. Yang senang pembantu-pembantunya pesta di situ, majikannya jarang pulang. Betul nggak? Iya. Nah, jadi gereja untuk memulihkan keadaan dunia ini, ayo kita kembali pada istilah zaman dulu, home sweet home. Home sweet home. Rumah itu rumah. Ciptakan orang-orang itu bisa berkata, aku mau pulang ke rumah papaku di situ. Saya khotbahkan ini berkali-kali dan banyak orang di zaman Tuhan. Jadi kata rumah bukan cuma rumah gedung, tapi hati kita jadi rumah juga buat orang-orang itu. Salah satu lagunya UX-Men yang baru itu ada lagu yang digubah khusus karena untuk kami suami istri. Karena mereka lihat pelayanan kami. Itu sediakan rumah bagi yang terluka. Kita harus sediakan rumah buat orang. Maka itu kalau ada orang-orang kaya kekasih-kekasih Tuhan yang rumah jarang ditempati, ayo buka. Ya ganti perabotan yang sederhana, jangan mahal-mahal supaya kita nggak takut dirusak tuh hilang. Maaf ini. Yang penting mereka bisa berkata pulang. Di Indonesia saja data dari Departemen Sosial itu sudah hampir 2 juta anak jalanan di kota-kota Indonesia. Nggak main-main, hampir 2 juta. Dan mereka kan dewasa nanti. Dan anak-anak jalanan 100% sudah kenal seks sejak umur 6 tahun. Ngeri dunia ini. Jadi gereja kita nggak boleh cuma khotbah saja. Kita nggak boleh cuma doa semalam saja. Nggak boleh cuma ngurus alat musik saja. Ngurus penyembahan saja. Urus orang-orang di luar itu. Oke. Iya, satu hal yang pelayanan yang luar biasa ini Pak Daniel. Dan sepertinya ini dibukakan kepada kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan pagi hari ini. Bahwa kita punya tugas yang belum terselesaikan dan berat sekali tugas ini sebenarnya. Nah, kalau misalnya tadi bapak, ibu dalam keluarga tidak berfungsi. Kalau misalnya ada seseorang yang istilahnya belum menikah, kemudian seperti pelayanannya Pak Daniel dulu sebelum menikah ya, bisakah dia berfungsi sebagai bapak
mempunyai hati bapak dan ibu sekaligus. Bisakah itu? Hebat sekali pertanyaannya. Sekarang kita buka 1 Tesalonika 2. Siapa tim yang ke Tesalonika?